Halo saudaraku, selamat datang di channel Pesan Semesta. Malam ini, jangan terburu-buru menutup pesan ini. Ada alasan mengapa hatimu terasa sedikit berbeda. Ada getaran halus yang tidak bisa dijelaskan, seolah semesta sedang berbisik pelan tepat ke dalam dadamu. Jika akhir-akhir ini kamu merasa lelah tanpa tahu harus mengadu ke siapa, merasa berjuang sendirian sambil tersenyum di depan dunia, tenang, kamu tidak sedang diabaikan. Tuhan bekerja paling sunyi justru saat kamu hampir berhenti berharap. Banyak orang tidur malam ini tanpa menyadari apa yang sedang disiapkan untuk mereka. Tapi kamu terbangun secara batin. Ada panggilan yang membuatmu berhenti, membaca, dan merasa seakan-akan kata-kata ini sedang menyebut namamu sendiri. Ini bukan janji kosong. Ini bukan penghiburan sesaat. Ini adalah pesan untuk jiwa yang telah bertahan terlalu lama tanpa sorotan, tanpa pujian, tanpa tepuk tangan. Malam ini bukan tentang keajaiban instan. Ini tentang titik balik. Jika kamu merasa hidupmu sedang diuji dari arah yang sama sekali tidak adil, jika dompetmu menipis tapi imanmu masih bertahan, maka dengarkan baik-baik. Karena apa yang akan datang bukan hanya jawaban dari doa-doamu, melainkan bukti bahwa Tuhan melihat setiap air mata yang tidak pernah kamu ceritakan pada siapapun. 1. Hatimu tiba-tiba merasa lebih tenang, meski masalah belum selesai. Ada momen aneh yang hanya dialami oleh jiwa-jiwa tertentu. Masalahmu masih ada, tagihan belum hilang, jawaban belum datang. Namun entah mengapa, hatimu tidak lagi sekacau kemarin. Napas terasa lebih panjang, pikiran lebih jernih. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu bisa tidur tanpa membawa rasa takut yang mencekik. Itu bukan karena kamu menyerah. Itu karena Tuhan sedang bekerja. Ketika langit hendak mengubah takdir seseorang, hal pertama yang disentuh bukanlah situasi, melainkan batin. Tuhan tahu, rezeki yang datang tanpa kesiapan jiwa hanya akan menjadi sumber kecemasan baru. Maka sebelum pintu dibuka, hatimu dilapangkan terlebih dahulu. Tenang yang kamu rasakan bukanlah kelalaian. Ia adalah bahasa langit. Ada beban yang diam-diam sedang diangkat dari pundakmu, meski matamu belum melihat hasilnya. Ada urusan yang sedang disusun ulang, jalur yang diluruskan, dan pertolongan yang sedang bergerak dari arah yang tidak kamu duga. Tuhan menenangkanmu agar kamu tidak panik saat proses berjalan, agar kamu tidak mundur tepat sebelum jawaban tiba. Ingat satu hal, ketenangan sejati tidak lahir dari keadaan yang ideal, tetapi dari keyakinan yang dalam. Saat hatimu tenang di tengah badai, itu tanda kamu tidak sedang berjalan sendirian. Ada tangan yang memegangmu, meski tak kasat mata. Banyak orang mengira ketenangan berarti masalah selesai. Padahal bagi jiwa terpilih, ketenangan adalah kode awal. Ia datang sebagai peringatan lembut. Bersiaplah, aku sedang mengambil alih. Dan ketika Tuhan sudah mengambil alih, tugasmu bukan lagi memikul segalanya. Tugasmu hanya satu, percaya, tetap jujur dalam usaha, dan menjaga hati agar tidak kembali dipenuhi takut. Jika hari ini kamu merasa damai tanpa alasan yang jelas, jangan curiga pada dirimu sendiri. Itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa bebanmu sedang dipindahkan ke tempat yang lebih kuat daripada pundak manusia. Tenanglah, yang berat tidak akan kau bawa sendirian lagi. 2. Kamu sering memikirkan masa depan, bukan lagi mengeluh tentang masa lalu. Perubahan ini terjadi pelan-pelan, hampir tidak terasa. Kamu tidak bangun suatu pagi lalu tiba-tiba menjadi orang baru. Namun ada satu hal yang berbeda. Pikiranmu tidak lagi betah tinggal di luka lama. Cerita tentang kegagalan, pengkhianatan, dan kekurangan yang dulu terus berputar di kepalamu, kini mulai kehilangan suaranya. Bukan karena masa lalu itu tidak menyakitkan, tetapi karena jiwamu sudah selesai belajar darinya. Saat seseorang masih terikat pada masa lalu, Tuhan jarang menitipkan hal besar. Bukan karena ia pelit, tetapi karena beban lama akan merusak anugerah baru. Maka sebelum rezeki bertambah, arah pikiran harus diubah. Dan itulah yang sedang terjadi padamu. Kini tanpa sadar kamu mulai bertanya, nanti aku akan kemana? Apa yang ingin ku bangun? Bagaimana hidupku 5 tahun lagi? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar angan-angan.
Itu adalah sinyal bahwa mentalmu sedang dinaikkan levelnya. Tuhan sedang melatihmu untuk berpikir lebih jauh, lebih luas, dan lebih bertanggung jawab. Karena rezeki besar tidak hanya datang membawa kenyamanan, ia membawa amanah. Orang yang terus mengeluh tentang masa lalu biasanya belum siap memegang masa depan. Tapi kamu mulai melepaskan. Kamu tidak lagi sibuk mencari siapa yang salah, melainkan apa yang bisa diperbaiki. Dan di mata langit, itu adalah tanda kedewasaan jiwa. Fokusmu yang bergeser ini adalah proses penyelarasan. Saat pikiranmu menghadap ke depan, jalan pun mulai terbuka ke arah yang sama. Tuhan sedang menyiapkanmu bukan hanya untuk menerima, tetapi juga mengelola uang, kesempatan, dan pengaruh yang lebih besar dari sebelumnya. Jika akhir-akhir ini kamu merasa dorongan kuat untuk merencanakan, belajar, atau membayangkan hidup yang lebih layak, jangan remehkan itu. Itu bukan lamunan kosong. Itu panggilan halus agar kamu bersiap menjadi versi dirimu yang baru, karena masa depan tidak diberikan pada mereka yang paling banyak mengeluh, melainkan pada mereka yang berani berhenti menoleh ke belakang dan melangkah dengan iman. 3. Ada dorongan kuat untuk berbuat baik, meski kamu sendiri sedang kekurangan. Dorongan ini tidak rasional bagi banyak orang. Saat hidup sedang sempit, logika berkata, simpan untuk dirimu sendiri. Namun entah mengapa, hatimu justru tergerak untuk membantu, berbagi, atau sekadar meringankan beban orang lain. Padahal kamu tahu, kamu pun sedang berjuang. Ini bukan kelemahan. Ini tanda kedewasaan jiwa. Jiwa yang masih takut kehilangan akan mencengkeram apapun yang ia punya. Tapi jiwa yang matang tahu satu rahasia. Apa yang datang dari Tuhan tidak pernah habis ketika dibagikan dengan niat yang bersih. Maka saat kamu memberi di tengah keterbatasan, itu bukan karena kamu berlebih, melainkan karena kamu percaya. Memberi dalam kekurangan adalah bahasa iman yang paling jujur. Tidak ada pamer, tidak ada pamrih. Hanya dorongan halus dari dalam hati yang berkata, lakukan saja. Dan langit sangat peka terhadap bahasa ini. Banyak orang menunggu kaya untuk berbuat baik, tapi jiwa terpilih justru diuji sebaliknya. Berani memberi dulu, baru diperluas rezekinya. Karena Tuhan tidak hanya melihat jumlah yang kamu berikan, tetapi kondisi hatimu saat memberi. Saat kamu membantu tanpa sorotan, mendoakan tanpa diketahui, atau menahan ego demi kebaikan orang lain, sesuatu sedang dicatat. Bukan di mata manusia, melainkan di catatan yang tidak pernah salah alamat. Itulah yang disebut tinta emas. Niat yang tulus di saat keadaan tidak mendukung. Jangan heran jika setelah itu hidupmu terasa bergerak. Bukan selalu langsung berupa uang, tetapi peluang, pertemuan, atau jalan keluar yang tak terduga. Karena memberi membuka aliran, dan aliran tidak pernah berhenti pada satu titik. Jika hari ini kamu masih punya hati untuk berbuat baik meski dompetmu tipis, jangan meremehkan dirimu. Itu tanda bahwa jiwamu siap memegang lebih banyak, tanpa menjadi sombong, tanpa menjadi kikir. Tenanglah, langit tidak pernah lalai membalas hati yang tetap bercahaya di tengah gelap. 4. Masalah keuangan terasa menekan, tapi kamu belum benar-benar jatuh. Tekanan itu nyata. Kamu merasakannya setiap hari. Saat menghitung sisa uang, saat memikirkan kebutuhan esok, saat mencoba tersenyum meski hati penuh perhitungan. Namun perhatikan baik-baik. Meski tertekan, kamu masih berdiri. Kamu belum runtuh. Kamu belum berhenti berusaha. Dan anehnya, selalu saja ada cara untuk bertahan satu hari lagi. Itu bukan keberuntungan. Itu penjagaan. Tuhan tidak bekerja dengan cara menghancurkan jiwa yang sedang Ia siapkan. Jika Ia ingin membawamu naik, Ia akan menguji ketahananmu, bukan mematahkanmu. Tekanan finansial yang kamu alami saat ini bukan tanda penolakan, melainkan tanda transisi. Seperti pintu lama yang sudah terlalu sempit untuk pertumbuhanmu. Keadaan ini memaksamu berhenti bergantung pada pola yang sama. Tuhan menutupnya perlahan, agar kamu tidak kembali. Karena jika pintu lama tetap terbuka, kamu tidak akan berani melangkah ke pintu yang lebih besar. Inilah fase di mana banyak orang menyerah. Namun kamu masih bertahan. Kamu masih mencari jalan, masih berdoa, masih berharap,
meski suaramu kadang gemetar. Itu berarti jiwamu sedang ditempa untuk ruang yang lebih luas. Perhatikan, saat Tuhan hendak membuka pintu baru, seringkali Ia membuat pintu lama terasa berat, bahkan menyakitkan untuk dilewati lagi. Bukan untuk menyiksamu, tetapi agar kamu tidak salah memilih. Jika hari ini kamu merasa ditekan tapi belum jatuh, itu karena ada batas tak kasat mata yang menahanmu. Ada garis perlindungan yang berkata, cukup, sampai di sini. Dan setelah batas itu, akan ada jalan yang belum pernah kamu tempuh. Bertahanlah sedikit lagi. Tekanan bukan akhir cerita. Ia adalah tanda bahwa perubahan sedang sangat dekat. Pintu lama memang harus tertutup, agar kamu berani mengetuk pintu yang selama ini menunggumu. 5. Kamu membaca pesan ini dan merasa seperti sedang diajak bicara. Perasaan itu sulit dijelaskan dengan logika. Bukan karena rangkaian katanya sempurna, bukan karena kalimatnya terdengar istimewa. Namun ada sesuatu yang bergetar pelan di dalam dadamu, seolah-olah pesan ini tidak dibaca oleh matamu saja, melainkan oleh jiwamu. Itu bukan sugesti, itu panggilan. Dalam hidup, tidak semua pesan ditujukan untuk semua orang. Ada kata-kata yang lewat begitu saja, dan ada kata-kata yang berhenti, menetap, lalu mengetuk dari dalam. Jika kamu merasa seakan-akan sedang diajak bicara secara pribadi, itu karena hatimu sedang berada pada frekuensi kesiapan. Tuhan tidak memanggil dengan suara keras. Ia memanggil melalui rasa, tersentuh tanpa alasan. Jiwamu sedang disiapkan, bukan untuk sekadar menerima, tetapi untuk mengerti. Karena rezeki yang datang sebelum waktunya bisa menjadi beban, dan rezeki yang datang tanpa kesiapan bisa menjadi ujian baru. Maka sebelum pintu dibuka, Tuhan memastikan kamu mampu berdiri dengan tenang di ambangnya. Perasaan, ini tentang aku, muncul karena kamu sedang berada di persimpangan penting. Masa di mana keluhan mulai berubah menjadi kesadaran. Masa di mana harapan tidak lagi menuntut, tetapi berserah dengan percaya. Rezeki bukan hanya soal angka di tangan. Ia adalah pertemuan yang tepat, keputusan yang tidak salah langkah, kesempatan yang datang saat hatimu cukup dewasa untuk menjaganya. Jika pesan ini terasa hidup bagimu, jangan abaikan. Itu tanda bahwa waktumu sedang diselaraskan. Tidak dipercepat, tidak ditunda. Tepat, tenanglah. Ketika Tuhan mulai berbicara pada jiwamu, itu berarti Ia sedang mempersiapkan sesuatu yang tidak bisa kamu kejar dengan tergesa. Bersiaplah dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Karena saat waktunya tiba, kamu akan mengerti. Ini bukan kebetulan, ini ketepatan. Tenang, kamu sudah sampai sejauh ini bukan tanpa alasan. Jika perjalananmu terasa berat, itu bukan tanda kamu salah arah. Itu tanda kamu tidak menyerah. Tidak semua orang kuat bertahan di fase sunyi, di fase ketika usaha belum berbuah dan doa belum bersuara. Tapi kamu bertahan. Dan itu cukup untuk membuat langit memperhatikanmu. Jangan ukur hidupmu dari kecepatan orang lain. Jangan kecilkan dirimu hanya karena prosesmu lebih panjang. Apa yang sedang kamu jalani bukan penundaan, melainkan pendewasaan. Percayalah, Tuhan tidak pernah menguji tanpa menyertakan jalan keluar. Kadang jalan itu belum terlihat karena kamu masih dibentuk untuk sanggup melaluinya. Saat hatimu siap, jalannya akan tampak. Teruslah melangkah meski pelan. Teruslah berbuat baik meski lelah. Teruslah berharap meski dunia terasa berat. Karena suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, jika aku menyerah waktu itu, aku tidak akan sampai di sini. Kuatlah sedikit lagi. Yang datang setelah ini bukan sekadar jawaban, tetapi pembuktian bahwa semua air mata dan kesabaranmu tidak sia-sia. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai bertemu di pesan berikutnya.